to Cornelius, and no matter what comes, I will be the shepherd, and I will stay with the sheep, because a good shepherd stays with the sheep. Di dalam kitab kita melihat contoh seperti Yunus. Tuhan berfirman, Tuhan berkata supaya Yunus pergi ke Niniwe, tapi dia improvisasi. Ya, mungkin dia berkata, ngapain saya ke Niniwe? Ngapain saya bikin orang Niniwe bertobat? Karena orang Niniwe jahat sama kita. Ya kan, biarin aja dia mengalami sesuatu bencana. Mendingan saya lari ke Tarsus, ya kan? Nah, ketika dia merubah rencana Tuhan, maka Tuhan izinkan ketika dia naik kapal ada badai, ya. Nah, hari ini kita belajar bahwa ketika ada badai, kalau Anda baca terus kisah ini, Anda lihat biasanya ada usaha-usaha manusia untuk keluar dari persoalan. Ya, kalau kita lihat di sini, saudara akan temukan bahwa orang-orang di kapal itu pertama dia berusaha selamatkan kapal dengan kekuatan sendiri, yaitu pertama dia buang yang mungkin muatan kapal. Teorinya kalau kapal ringan tetap ngapung, jadi gandum-gandum tadi itu dibuang. Tapi Alkitab mencatat badai tidak berhenti, maka bahkan semakin ngeri, semakin dahsyat. Dan kita mencatat kembali manusia ini belum menyerah, dengan kekuatan sendiri mencoba melilitkan ya kapal itu dengan harapan tidak hanyut. Kemudian ternyata badai itu tidak pernah berhenti, bahkan lebih mengerikan lagi. Akhirnya mereka coba turunkan layar dengan teori-teori perkapalan. Bahkan terakhir kita mencatat barang-barang penting, alat-alat penting di dalam kapal pun mereka buang dengan harapan kapal itu bisa selamat dan ngapung. Tapi sayangnya usaha manusia tidak pernah lebih baik dari cara Tuhan. Ya, sehingga akhirnya mereka gak punya cara lain, kapal tetap terombang-ambing. Nah, kita mencatat selama 14 hari, saudara, mereka terombang-ambing dan tidak bisa makan. Kenapa? Mungkin makanan sudah dibuang. Kedua, pasti muntah-muntah karena ombaknya sangat besar. Tapi saya bersyukur kita mencatat ada seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus, ya, yang tidak merasa sakit hati ketika dia sudah ingatkan, kasih nasihat bahwa tidak baik kita berdiri sekarang, nanti akan ada masalah bukan hanya untuk kapal tapi untuk nyawa kita. Ketika firman itu dilanggar, nasihat itu tidak ditaati, dan terjadi persoalan di dalam perjalanan kapal itu, puji Tuhan, kita mencatat Paulus tetap tenang. Kembali dia mengingatkan, ya, dia berkata, jangan takut, tabahkan hatimu, sebab tadi malam ada seorang malaikat dari Tuhan, ya, yang akan menolong, memberikan jalan keluar. Nah, saudaraku, jika saat ini saudara sedang menghadapi satu badai kehidupan yang saudara merasa, aduh, kayaknya ini nggak ada jalan keluar lagi, kayaknya sekali ini gue benar-benar kandas deh, ya, saudaraku, saya mau mengingatkan saudara bahwa hidup saudara ada di rencana Tuhan. Ya, ketika saudara gagal, ketika saudara sedang terjatuh, ingat Alkitab berkata, bulu yang terkulai tidak pernah Tuhan patahkan. Itu sebabnya Tuhan mau saudara bangkit. Ya, Tuhan mau saudara kembali kepada nasihat firman Tuhan. Seandainya seperti Paulus katakan, ya, engkau mendengarkan nasihatku. Tapi saat ini ketika engkau terjatuh, saudara tidak perlu kecewa, karena Tuhan terus mencari saudara. Tuhan mau mengangkat saudara yang kejatuhan. Tuhan ada di tengah-tengah badai kehidupan saudara. Dia tidak pernah tinggalkan. Dia bisa kirim seorang malaikat mengingatkan kembali
kepada Allah yang setia. Itulah Allah yang kita kenal, itulah Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau jatuh, di mana engkau jatuh, disitulah tempat engkau untuk bangkit kembali. Kalau dulu engkau seorang yang cinta Tuhan, engkau seorang pendoa yang baik, ya, engkau seorang penyembah yang baik, tiba-tiba ada badai kehidupan sehingga engkau jauh dari Tuhan. Maka siapa yang membuat engkau jatuh, disitulah engkau jatuh. Di mana engkau jatuh, disitulah engkau harus bangkit. Yaitu engkau harus tinggalkan teman-teman yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Ya, godaan-godaan yang membuat engkau jauh dari Tuhan, disitulah engkau harus bangkit, engkau tinggalkan, dan kembali beribadah pada Tuhan, kembali bersekutu dengan saudara seiman. Dan solusi yang terakhir yang saya dapat dari Alkitab, kalau saudara nanti terus baca, ya, saya akan bacakan ayat Kisah Rasul 27 ayat 34, 35 sampai 37. Ini ending yang sangat bagus, dikatakan demikian. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu, karena sudah lama tidak makan, 14 hari. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun, dikatakan, di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Ya, 35, sesudah berkata demikian, ia, yaitu Paulus maksudnya, mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Ya, 36, maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Ayat 37, jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Ya. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu, dan seterusnya. Ayat 43 dikatakan, tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus karena Paulus tetap mau dibunuh. Ya, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Ayat 44 yang terakhir, perhatikan, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semuanya selamat naik ke darat. Luar biasa. 276 orang di kapal. Ya, bagaimana menyelamatkan mereka? Udah 14 hari gak makan. Hanya dengan roti yang kecil. Ucapkan syukur, dipecah-pecahkan. Hanya dapat potongan kecil, saudara. Tapi ketika roti yang sudah didoakan ini dibagikan, kita mencatat mereka semuanya menjadi kuat. Dan tidak ada seorang pun yang binasa. Nah, apakah roti yang diangkat? Apakah roti yang diucapkan syukur kemudian dipecah-pecahkan kemudian dibagikan? Bukankah itu gambar? Bukankah itu gambar yang sangat jelas bagi kita sebagai orang percaya? Itulah roti kehidupan. Besar, yang menakutkan, yang mengerikan. Angkat roti. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, aku minta Engkau hadir tengah hidupku sebagai roti kehidupan, sebagai firman yang hidup, bahwa Engkau sanggup meneduhkan setiap badai kehidupanku. Ketika aku diam, ketika aku berserah pada Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah, tapi ketika aku diam, artinya aku percaya. Ketika aku diam, aku sedang menyerahkan setiap persoalanku kepada Tuhan. Dan di tengah badai kehidupan itulah kita akan melihat Tuhan bekerja. Mujizat yang besar Tuhan sedang kerjakan bagi orang yang mau percaya, yang mau berdiam, yang mau berserah. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Demikian mutiara firman Tuhan hari ini, saudaraku. Kita akan berjumpa kembali dalam episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa. Shalom.